Ketika Xiao Chen bangun, hari sudah siang. Saat dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa dia terbaring di tengah reruntuhan. Dia duduk dengan susah payah. Dia merasa seperti baru saja bangun, kepalanya pusing dan berat, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh tubuh Xiao Chen terasa tidak nyaman. Sepertinya tulang-tulangnya telah berserakan dan kemudian dipasang kembali. Dia memukul kepalanya sendiri dan menutup matanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum pulih sedikit. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia menemukan wajah besar tepat di depannya. Dia bahkan bisa merasakan nafas pihak lain, yang membuatnya terkejut. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, Xiao Chen melompat dari tanah, segera berdiri. Hehe, Paman bela diri, kamu sudah bangun. Sepertinya guru benar. Dia berkata untuk tidak menggerakkanmu, karena kamu akan bangun secara alami ketika langit cerah, kata Ling Yu sambil tersenyum lebar sambil berdiri. Kulit Ling Yu tampak bersinar. Auranya tampak stabil dan energi esensi sejatinya juga jauh lebih stabil. Xiao Chen segera mengerti apa yang terjadi. Ling Yu pasti menggunakan malam sebelumnya untuk menyerap sumber jus kehidupan dan berubah total dalam satu malam. Ling Yu memiliki fondasi yang diletakkan oleh sekte tersebut, serta garis keturunan Great Desolate Aeon. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sumber jus kehidupan emas. Oleh karena itu, efeknya sungguh ajaib. Memang baru satu malam, namun hasilnya membuat mata berbinar. Jika Ling Yu memiliki waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan penyerapan semua sumber jus kehidupan di tubuhnya, kekuatannya pasti akan semakin meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Berbeda dengan murid biasa, inilah yang bisa dihasilkan oleh seorang murid jenius, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, efeknya hanya dengan pertemuan kecil yang tidak disengaja. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat puing-puing. Lalu, dia bertanya, apa yang terjadi sebelum saya pingsan? Ling Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Saya sedang berpatroli di area tersebut untuk Anda ketika saya mendengar suara keras. Kemudian, ruang budidaya hancur ketika raungan naga yang menakutkan terdengar. Untungnya, guru berhasil menekan fenomena misterius yang mengejutkan ini. Kalau tidak, itu akan mengejutkan semua orang di sekte ini. Aku berhutang budi lagi pada kakak senior. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu betapa mengerikan konsekuensinya jika garis keturunan Azure Dragon miliknya terekspos sebelum waktunya. Itu akan lebih mengerikan daripada gereja teratai hitam. Namun, Xiao Chen agak penasaran dengan apa yang terjadi di saat-saat terakhir. Dia mengira dia pasti sudah mati, kesadarannya terhapus ketika dia bangun. Namun, situasinya tampaknya kurang tepat. Dia masih hidup dengan baik. Tangan dan kaki Xiao Chen tidak berubah, tubuhnya tidak berubah, kesadarannya masih ada, jiwanya. Jiwanya tampak lebih kuat. Marsial Paman, apakah kamu berhasil? Ling Yu bertanya, tidak bisa menahan kegembiraannya. Ling Yu benar-benar ingin melihat garis keturunan Great Desolate Aeon milik Paman bela diri. Bagaimana jadinya setelah diaktifkan? Benar, tidak perlu terlalu mempedulikan hal itu sekarang. Mari kita lihat apakah aktivasi garis keturunan berhasil atau tidak. Xiao Chen fokus. Dia sangat ingin mengetahui hasil usahanya juga. Sambil berpikir, mata hitam Xiao Chen langsung berubah cerah dan keemasan. Seluruh tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya biru tua serta aura kuno yang telah ada sejak dahulu kala. Aura dahsyat dari Great Desolate Aeon menyebar dari tubuh Xiao Chen. Sesaat kemudian, mata emasnya berubah menjadi mata naga berwarna biru dengan titik cahaya merah yang sangat cemerlang di kedalaman pupilnya. Aneh, misterius, bangga, sombong, brutal, dan kuat. Emosi yang mudah tersinggung berakar pada Xiao Chen saat kekuatan membanjiri seluruh tubuhnya. Ada perasaan bahwa nyawa manusia tidak lebih berharga dari rumput, seolah segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Di bawah langit yang luas, di alam semesta yang luas, tidak ada yang layak untuk dikejar. Kesendirian yang tak terbatas membanjiri hati Xiao Chen. Apa yang bisa membuat raja ini melihatnya dengan benar? Begitu Xiao Chen mengaktifkan garis keturunannya, Ling Yu, yang berada di samping, langsung menyesalinya. Ling Yu telah bersiap untuk mengaktifkan garis keturunan Astral Rock miliknya saat Xiao Chen mengaktifkan garis keturunannya. Namun,
Ling Yu merasakan tekanan yang kuat dan hampir tak tertahankan saat berdiri di depan Xiao Chen. Ling Yu bahkan merasa sangat sulit untuk berbicara. Untungnya, Xiao Chen hanya bertahan sesaat dalam keadaan ini sebelum dia diam-diam mengabaikannya. Ketika Xiao Chen kembali ke keadaan normalnya, dia merasakan perasaan tidak nyata yang sangat kuat. Pada saat sebelumnya, sepertinya dia telah menjadi orang lain. Meskipun pikiran Xiao Chen jernih dan dia memiliki kendali atas tubuhnya, dia tidak memiliki banyak pemikiran. Sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa dia tidak memiliki kendali. Apakah ini sifat sebenarnya dari Azure Dragon kuno? Meskipun langit sangat luas, tidak ada satupun di antara 10.000 saingan yang bisa membuat Azure Dragon menatap langsung ke mata mereka. Xiao Chen merasa takut. Kondisi mental seperti itu tidak baik. Jika dia benar-benar memiliki kondisi mental seperti itu dan mencari masalah dengan para penggarap Cloud Sea, dia akan diberi pelajaran yang tidak sedap dipandang. Paman bela diri, garis keturunanmu benar-benar terlalu mengerikan, kata Ling Yu dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Namun, semakin kuat garis keturunannya, semakin besar beban yang akan Anda tanggung setelah menggunakannya. Paman bela diri, kamu harus menggunakannya sesedikit mungkin. Bang! Sebelum Ling Yu selesai berbicara, Xiao Chen terjatuh tanpa ada tanda-tanda kesadaran sama sekali, pingsan lagi. Marsial Paman, aku belum selesai. Ling Yu tersenyum pahit, merasa tidak berdaya. Kali ini, Xiao Chen tidur selama 3 hari, hanya membuka matanya setelah itu. Semua ketidaknyamanan Xiao Chen telah lenyap. Dia merasa segar, seluruh tubuhnya segar kembali. Dalam 3 hari terakhir, tubuh Xiao Chen telah selesai menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh dragonifikasi hari itu. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah berubah menjadi naga sebelumnya, meningkatkan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Ao Jiao, berapa lama aku tidur? Xiao Chen bertanya setelah dia mandi. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Bagus sekali, 3 hari, jawab Ao Jiao jujur. Oh, Xiao Chen pergi ke halaman belakang sendirian. Dia duduk bersila dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa vital ki-nya telah meningkat menjadi 4 kekuatan kuali. Ini aneh, gumam Xiao Chen sambil membuka matanya. Berbagai adegan dragonifikasinya sejak hari itu muncul di benaknya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menyeretnya kembali dari gerbang neraka ketika dia dengan jelas merasakan roh kuno itu sepenuhnya mendominasi tubuh fisiknya. Ketika saya punya waktu, saya harus pergi dan bertanya pada kakak senior. Ye Zifeng, yang telah memantau seluruh situasi, seharusnya tahu lebih banyak daripada Ling Yu. Namun, Ye Zifeng jelas tidak dalam kondisi baik saat ini, jadi tidak nyaman untuk mengganggu dia. Paman bela diri Ling Yu, ada masalah. Ada masalah besar. Tepat pada saat ini, sosok yang cemas berteriak dari luar saat dia bergegas masuk dengan bingung, menyerbu masuk tanpa salam. Ini adalah murid muda Sekte Api Ungu yang mengenakan jubah abu-abu. Kultivasinya cukup bagus, bahkan lebih tinggi dari Ling Yu. Namun, saat ini, orang tersebut tampak cemas dan panik. Begitu murid berjubah abu-abu itu masuk, dia tercengang melihat Xiao Chen. Siapa kamu? Mengapa kamu berada di halaman marsial paman? Tepat pada saat ini, Ling Yu keluar dari ruang samping dan bertanya dengan bangga dengan nada tenang, mengapa kamu begitu bingung? Bicaralah dengan benar, dia adalah pamanku. Ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Pada saat ini, ekspresi dan aura Ling Yu kembali seperti saat pertama kali melihat Ling Yu di aula bajak laut. Ling Yu memancarkan ketajaman dan kebanggaan yang tak terselubung. Dengan aura yang begitu kuat, tidak ada yang berani meremehkan Ling Yu setelah meliriknya. Paman bela diri dari paman bela diri. Bagaimana aku memanggilnya? Paman bela diri kakek. Namun, apakah ada paman bela diri kakek di Sekte Api Ungu? Pertanyaan ini langsung membingungkan orang itu. Mengapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Ada apa? Cepat katakan. Murid berpakaian abu-abu itu kembali sadar. Dia segera berkata, Paman bela diri, pedang petir kecil Sekte Langit Ilahi Feng Yu memimpin murid-murid intinya lagi. Kakak senior Lu, kakak senior Lan, dan yang lainnya sudah dikalahkan. Sekarang, hanya kakak senior Bai yang masih bertarung. Sialan, bajingan itu lagi, 7 serangan petir ungunya pasti meningkat lagi.
Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ketika Ling Yu mulai marah, murid berpakaian abu-abu itu berbisik, Paman Marsial, Anda memerintahkan kami untuk tidak mengganggu Anda, karena Anda akan melakukan kultivasi tertutup. Oleh karena itu, berbagai saudara senior dan saudari senior pergi untuk menangani situasi terlebih dahulu, agar tidak merepotkan Paman Marsial. Wajah Ling Yu tenggelam. Dia memang telah memberikan instruksi itu. Dia telah menyerap dan memurnikan sumber jus kehidupan dan tidak dapat diganggu. Sudahlah, aku lupa bahwa aku ke sini sekarang. Aku harap kelompok bajingan itu tidak bertindak berlebihan. Kekhawatiran muncul di wajah Ling Yu. Tanpa sepatah kata pun kepada Xiao Chen, dia pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Chen telah mendengar semuanya dari awal. Dia merasa agak aneh dan tidak mengerti apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Chen mengikuti, sosoknya menghilang dalam sekejap. Paman bela diri, kenapa kamu ikut? Ling Yu bertanya, merasa itu aneh. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawab, setelah tidur berhari-hari, aku harus menggerakkan tubuhku sedikit. Terlebih lagi, sejak datang ke Sekte Api Ungu ini, saya belum memeriksa tempat itu dengan benar. Hentikan omong kosong itu dan pimpin jalannya. Murid berpakaian abu-abu merasa terkejut melihat pemandangan ini dan berpikir, dari mana datangnya orang berpakaian putih ini. Hanya dengan beberapa kata, Paman bela diri Ling Yu benar-benar diam. Bagaimanapun, Ling Yu adalah murid inti terkuat, dan dia masih sangat muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Ling Yu sangat mungkin menjadi pewaris sejati termuda dalam sejarah Sekte Api Ungu. Selanjutnya, Ling Yu memiliki Ye Zifeng, jangkar sekte tersebut, sebagai tuannya. Oleh karena itu, dia memiliki hubungan dengan Pan Huang yang legendaris. Masa depannya dipenuhi dengan potensi yang tidak terbatas. Di dalam sekte tersebut, beberapa tetua bahkan tidak berani marah pada Ling Yu. Ketika mereka bertemu dengannya, mereka dengan sopan menyapanya sebagai paman bela diri. Namun, Ling Yu bahkan tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan orang berpakaian putih ini. Ini benar-benar aneh, membingungkan murid berpakaian abu-abu itu. Mereka bertiga dengan cepat melakukan perjalanan melalui jalan pegunungan. Segera, mereka tiba di puncak terpencil yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada paviliun polos dan sederhana di samping pohon tua di puncaknya. Banyak murid Sekte Api Ungu berkumpul di sana. Dua murid Sekte Api Ungu berbaring di samping dengan kulit pucat dan ekspresi sedih. Ada seorang pemuda berambut ungu di bangku panjang di depan paviliun, memimpin banyak murid inti yang mengenakan seragam Sekte Cakrawala Ilahi, semuanya memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka semua memandangi sebuah arena yang melayang tinggi di langit di depan, diselimuti kabut dan awan. Saat ini, dua orang bertarung sengit di arena, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki adalah murid inti dari Sekte Cakrawala Surgawi, sedangkan perempuan adalah murid inti dari Sekte Api Ungu. Perempuan itu seharusnya adalah kakak senior bayi yang disebutkan oleh murid berpakaian abu-abu itu. Salam dari ujung pedang. Kata-kata ini ditulis pada prasasti batu kaligrafi kuno di pintu masuk. Xiao Chen memikirkannya sebentar dan secara kasar memahami situasinya sekarang. Kakak Lu, Kakak Lan, apa yang terjadi pada kalian berdua? Ketika Ling Yu melihat dua orang yang lemah di paviliun, ekspresinya berubah drastis, dan dia menyerang dengan cepat. Paman bela diri kecil, bukankah kita bilang jangan datang? Keduanya berkata dengan wajah kesal. Sebagai murid inti terkuat, bagaimana mungkin aku tidak muncul dalam situasi seperti ini? Namun, Ling Yu tidak peduli. Dia memeriksa luka-luka keduanya, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Listrik mengalir melalui tubuh mereka, melukai meridian dan tulang mereka. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu 2 bulan. Sungguh kejam. Feng Yu, bajingan, apakah kamu perlu sekejam itu? Ling Yu menjadi marah, berteriak dengan marah saat dia melihat pemuda berambut ungu yang memimpin kelompok Sekte Langit Surgawi. Pemuda berambut ungu itu tersenyum tipis. Kedua sekte kita memiliki salam ujung pedang untuk memudahkan para pengikut sekte kita untuk bertukar gerakan. Tinju dan kaki tidak memiliki perasaan, pedang dan golok tidak memiliki mata. Dalam pertukaran gerakan, sulit untuk menghindari kehilangan kendali. Saudara Ling, mengapa begitu marah? Mengapa semua berteriak? Itu adalah kompetisi yang adil.
Aku sudah menunjukkan belas kasihan, apalagi yang kamu inginkan. Murid inti Sekte Langit Surgawi yang melukai para pengikut Sekte Api Ungu berdiri dan menatap Ling Yu dengan jijik, sama sekali tidak menyesal. Salam dari ujung pedang. Berbagai sekte semuanya memiliki tempat yang sama. Disinilah sekte membangun kebanggaannya. Tidak seorang pun akan menyingkirkan salam dari ujung pedang. Melakukan hal itu akan menjadi tanda kelemahan, penghinaan bagi sekte. Semua sekte lain akan menertawakan mereka dan memandang rendah mereka. Tujuan mendirikan tempat seperti itu adalah untuk mendorong dan memotivasi para pengikut sekte. Di dunia para kultivator, hukum rimba berlaku, yang kuat berkuasa dan yang lemah dipermalukan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pengikut Sekte Api Ungu jarang datang ke salam dari ujung pedang Sekte Langit Surgawi. Biasanya pihak lain yang datang untuk mempermalukan mereka. Kali ini, pihak lain datang dengan persiapan. Jelas, para pengikut Sekte Langit Surgawi ingin memberikan pukulan kepada para pengikut Sekte Api Ungu untuk mencegah mereka memasuki medan perang iblis jahat 2 bulan kemudian, sehingga mengurangi persaingan. Kekejaman para pengikut Sekte Langit Surgawi tidak terduga. Ledakan. Saat orang-orang ini berbicara, sebuah cahaya listrik menyambar wanita cantik itu dengan ganas, membuatnya terlempar keluar dari arena. Seketika, suara terkesiap kaget terdengar. Amarah dan keengganan muncul di mata para murid Sekte Api Ungu. 3 kekalahan berturut-turut. 3 kekalahan berturut-turut lagi. Selain beberapa pengecualian, ketika para murid inti Sekte Langit Surgawi melawan para murid inti Sekte Api Ungu, pihak Sekte Api Ungu biasanya berakhir dengan 3 kekalahan berturut-turut. Alasannya tidak lain adalah perkembangan generasi murid yang lebih muda dari Sekte Langit Surgawi, yang melampaui Sekte Api Ungu dalam beberapa tahun terakhir. Momentum Sekte Langit Surgawi sangat dahsyat. Hampir setiap tahun, mereka memiliki para jenius baru dan bakat luar biasa yang muncul, dengan kuat menekan Sekte Api Ungu. Paman bela diri kecil, siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah kamu sedang berkultivasi secara tertutup? Ketika wanita cantik itu melihat Ling Yu, dia berbicara dengan nada mencela. Selain nada itu, kata-katanya seperti kata-kata dari 2 saudara senior lainnya, penuh dengan kekhawatiran. Feng Yu, pemuda berambut ungu dari Sekte Langit Surgawi yang memegang kendali, tersenyum tipis dan berkata, "Berhentilah membuang-buang waktu, berpura-pura manis satu sama lain. Kita sudah lelah melihat itu. Ling Yu, giliranmu. Biarkan aku berpikir. Siapa yang harus aku kirim sehingga kamu dapat memenangkan satu pertandingan untuk mendapatkan kembali sedikit harga diri bagi Sekte Api Ungumu?" Saat Feng Yu mengatakan itu, semua murid inti Sekte Langit Surgawi mulai tertawa. Begitulah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Setelah 3 kekalahan berturut-turut, Ling Yu akan muncul dan memenangkan satu pertandingan. Setelah itu, pemuda berambut ungu ini akan memasuki arena sebagai klimaks dan mengalahkan Ling Yu. Lelucon seperti itu terjadi hampir setiap beberapa bulan. Tidak pernah ada pengecualian. Di tanah suci Gunung Buah Hitam, pedang petir kecil Feng Yu seperti musuh bebuyutan Ling Yu, dengan kuat menekannya. "Hehe, kakak senior, biarkan aku melakukannya. Mungkin, kali ini, kamu bahkan tidak perlu bergerak." Murid Sekte Langit Surgawi yang melukai 2 murid Sekte Api Ungu mengejek lagi, tidak menunjukkan rasa takut. Pedang petir kecil Feng Yu menunjukkan senyum tipis sejak awal, berpura-pura memiliki kendali penuh atas situasi setiap saat. Dia berkata, "Kakak Ling Yu, tolong." Ling Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia tahu itu adalah jebakan, dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan pihak lain menuntunnya dengan hidung. "Kakak muda Fang, berhati-hatilah. Ling Yu ini mungkin mengalami semacam pertemuan yang tidak disengaja baru-baru ini. Aku dapat melihat dari auranya bahwa kekuatannya meningkat secara signifikan." Pedang petir kecil Feng Yu diam-diam mengirimkan proyeksi suara kepada adik laki-lakinya. "Kakak senior, tenanglah. Aku tidak sebodoh itu. Orang ini pasti telah memperoleh beberapa harta karun alam. Namun, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya. Dia pasti bukan tandingan kakak senior. Aku akan membantu kakak senior mengujinya terlebih dahulu." Orang-orang ini semua adalah murid inti dari Sekte peringkat 4. Meskipun orang-orang Sekte Cakrawala Ilahi sombong dan suka membual, mereka bukanlah orang bodoh. Hati Feng Yu segera tenang, tidak lagi khawatir.
Terus menatap Ling Yu, dia bertanya, "Kakak Ling Yu, ada apa? Adik laki-lakiku sudah memasuki arena. Mungkinkah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya?" Ketika Xiao Chen melihat semua ini, dia ingin bergerak untuk menghentikan Ling Yu. Namun, Ling Yu tidak bisa menahan amarahnya. Dia melompat dan mendarat di arena. "Anak ini," desah Xiao Chen pada dirinya sendiri. Namun, dia juga mengerti. Bagaimanapun, Ling Yu masih muda, dia tidak bisa benar-benar menanggung penghinaan atau mengabaikannya. Dalam situasi ini, Ling Yu harus menanggung penghinaan ini terlebih dahulu. Setelah Ling Yu menyerap semua sumber sari kehidupan dan berlatih dengan benar dengan Xiao Chen, menunggu kekuatannya benar-benar meningkat, dia bisa pergi ke Salam Pedang Sekte Langit Ilahi dan membalas penghinaan 10 kali, bahkan 100 kali, berulang. Ling Yu bisa mengempiskan ketajaman pihak lain sekaligus. Itu akan lebih baik daripada Ling Yu merasa kesal dan tidak berdaya saat dia pergi ke arena itu. Murid inti Sekte Langit Ilahi Fang Yun. "Saudara Ling Yu, tolong beri aku saranmu." Catatan TL, nama Fang Yun telah digunakan sebelumnya dalam novel. Ini mungkin nama lain yang digunakan kembali untuk karakter baru dan mungkin tidak penting. Murid Sekte Langit Surgawi memberi hormat dengan kepalan tangan dan membungkuk di arena. Murid inti Sekte Api Ungu Ling Yu. "Tolong beri aku saranmu." Ketika Ling Yu melihat senyum di wajah pihak lain, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Tepat setelah dia berbicara, dia meninju. Pukulan yang dilancarkan Ling Yu dengan marah mengandung kekuatan yang sangat besar. Angin tinju menghasilkan ledakan sonik, jeritan melengking memenuhi sekeliling. Pedang petir kecil Feng Yu mengangguk sedikit. Penilaiannya benar, kekuatan Ling Yu ini benar-benar meningkat secara signifikan. Namun, semuanya masih dalam kendali Feng Yu. Diperingatkan sebelumnya bahwa kekuatan Ling Yu telah meningkat pesat, Fang Yun tidak terlalu terkejut. Sosok Fang Yu melintas dan meninggalkan bayangan listrik yang tersisa, menghindari pukulan itu. Kekuatan yang ditunjukkan Ling Yu di arena membuat mata murid-murid Sekte Api Ungu berbinar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memfokuskan pandangan mereka ke arena sekali lagi. Meskipun Ling Yu marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menghemat kekuatannya. Setelah itu, Ling Yu akan melawan Little Thunder Saber Feng Yu dan membalas semua penghinaan di masa lalu. Berkat Life Juai Sos emas dari Xiao Chen, kekuatan Ling Yu telah meningkat pesat selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dia sangat yakin bisa mengalahkan Feng Yu. Xiao Chen merasa agak terkejut. Keponakan kecilnya yang ahli bela diri ini benar-benar melampaui harapannya. Sementara teknik tinju Ling Yu tampak ganas dan brutal, pada kenyataannya, dia menggunakan kekuatannya dengan baik. Setiap kali dia menyerang, dia tidak menyia-nyiakan banyak energi esensi sejati. Gerakan Ling Yu tidak mengesankan, tapi perlahan-lahan membuat Fang Yun dari Sekte Cakrawala Ilahi terpojok. Hal ini mencegah Fang Yun melancarkan serangan. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, menderita kekalahan yang memalukan. Menarik, peningkatannya sungguh luar biasa, pikir Xiao Chen dalam hati. Mungkin, kali ini Ling Yu mungkin bisa menciptakan keajaiban. Sekarang, Fang Yun dari Sekte Cakrawala Ilahi, yang awalnya yakin akan melawan Ling Yu hingga seri, bahkan mengalahkannya, menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. 20 gerakan telah berlalu, dan dia berakhir dalam posisi yang sangat pasif. Ruang gerak Fang Yun terus menyusut. Dia merasa setiap serangan sulit ditangani. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan auranya sepenuhnya. Sejak awal, Fang Yun ditekan, tidak dapat menggunakan kekuatannya. Sekarang, penindasan ini semakin intensif. Ini adalah pertukaran gerakan bersama. Meskipun pertarungannya intens, tidak peduli apapun, mereka tidak dapat terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya sampai mati. Seseorang tidak akan dapat melakukan gerakan pembunuh atau kartu truf penyelamat hidup mereka. Sementara seseorang memiliki hal-hal ini, yang lain juga akan memilikinya. Jika semua orang mengeluarkan gerakan pembunuh atau kartu truf penyelamat hidup mereka, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Setelah seseorang kembali ke sekte, hukuman pasti akan menunggu. Ini adalah aturan tak tertulis dari berbagai salam ujung pedang. Tanpa bisa menggunakan jurus pembunuh atau kartu truf penyelamat hidup, Fang Yun tidak punya cara untuk membalikkan keadaan.
Ling Yu yang marah tidak memberinya kesempatan apapun. Ling Yu terus bertarung dengan kuat. Setelah 10 jurus lagi, Fang Yun, yang telah bertahan dengan getir untuk waktu yang lama, tidak bisa lagi bertahan. Fang Yun memperlihatkan celah yang agak besar, dan kilatan dingin melintas di mata Ling Yu. Ling Yu tidak ragu untuk menyerang dengan tegas. Ling Yu mengeluarkan makna sebenarnya di balik pukulan bintang surgawi yang menghancurkan awan. Cahaya bintang turun ke arena, menyebarkan semua kabut dan awan di sekitarnya. Ini memberi semua orang pandangan yang jelas tentang Ling Yu yang mengirim Fang Yun yang tak berdaya dari Sekte Langit Surgawi terbang dengan pukulan. Hebat! Para pengikut Sekte Api Ungu segera bersorak. Tidak ada yang mengira Ling Yu akan menang dengan mudah. Adik muda Ling, kekuatanmu meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Murid dengan nama keluarga Lu, yang dikalahkan sebelumnya, merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi gembira. Mereka berasal dari sekte yang sama. Tentu saja, dia senang Ling Yu bisa memiliki kekuatan seperti itu. Wanita dengan nama keluarga Bai, yang memiliki sosok yang sangat elok dan wajah yang cantik, berkata, "Paman bela diri kecil, mungkin kamu tidak akan kalah dari pedang petir kecil Feng Yu itu. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu mungkin bisa bertarung seri. Aku ingin tahu seberapa banyak Purple Thunder Seven Strikes milik pedang petir kecil Feng Yu itu telah meningkat." Ketika menyebutkan pedang petir kecil Feng Yu, semua murid Sekte Api Ungu menunjukkan ekspresi sedih. Ling Yu adalah bintang masa depan Sekte Api Ungu. Ia memiliki bakat luar biasa, garis keturunan yang kuat, memiliki Ye Zifeng sebagai gurunya, dan bersedia bekerja keras. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi murid inti yang terkuat. Banyak orang merasa bahwa dengan Ling Yu, Sekte Api Ungu pasti akan menekan Sekte Langit Surgawi di masa depan. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa Sekte Langit Surgawi memiliki Feng Yu, yang tetap diam dan tidak dikenal sampai ia berusia 18 tahun. Begitu ia melakukan debutnya, ia menimbulkan badai dahsyat di seluruh Gunung Gua Hitam. Seolah-olah Feng Yu dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan Ling Yu. Sejak ia muncul, ia langsung mengklaim pusat perhatian Ling Yu di Gunung Gua Hitam. Kemudian, Feng Yu memimpin murid inti Sekte Langit Surgawi ke Salam Pedang Sekte Api Ungu berkali-kali untuk mempermalukan Sekte Api Ungu. Dikabarkan bahwa guru Feng Yu adalah pedang petir, Xiang Tian. Feng Yu mulai berlatih pedang pada usia 6 tahun dan memahami maksud pedang pada usia 8 tahun. Setelah itu, pedang petir menerimanya sebagai murid terakhirnya. Feng Yu baru menampakkan dirinya 2 tahun lalu. Setelah 18 tahun tidak dikenal, begitu Feng Yu memulai debutnya, ia menampakkan ketajamannya dan menunjukkan aura tirani yang dimiliki semua bakat luar biasa dari generasi muda Gunung Gua Hitam. Oleh karena itu, Feng Yu mendapat julukan, pedang petir kecil. Seperti Ye Zifeng, Xiang Tian adalah salah satu dari 10 pendekar pedang hebat di Laut Kuburan. Sama seperti Ye Zifeng, Xiang Tian adalah tetua tertinggi yang berfungsi sebagai jangkar sekte, tetapi di Sekte Cakrawala Ilahi. Selain bakatnya yang luar biasa dengan dao pedang, pemahaman pedang petir Xiang Tian tentang dao petir juga sama mengejutkannya. Yang lebih penting, ia juga menggabungkan keduanya dengan sempurna, mencapai tingkat pengendalian guntur dengan pedang. Sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak peningkatan Ling Yu, ia akhirnya dikalahkan oleh Feng Yu. Namun, kali ini, Ling Yun dengan mudah mengalahkan Fang Yun. Ini memungkinkan para pengikut Sekte Api Ungu untuk melihat harapan. "Kakak senior, maaf," kata Fang Yun setelah kekalahannya yang menyedihkan saat dia berdiri di depan Little Thunder Saber, merasa bersalah. Feng Yu merenung dan menggelengkan kepalanya. "Akulah yang salah. Aku meremehkan peningkatannya. Aku seharusnya tidak mengingatkanmu. Kamu sudah kalah dalam aura, dan kamu juga meremehkan peningkatannya. Jika kamu tidak tahu apa-apa di awal, kamu akan terus maju dengan berani. Kamu tidak akan kalah begitu buruk. Jika kamu memiliki kesempatan lain, kamu tidak akan kalah begitu buruk. Bukan karena kamu lemah. Jangan terlalu banyak berpikir." Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Little Thunder Saber ini benar-benar luar biasa. Ling Yu menunjukkan ekspresi marah saat dia berkata, "Feng Yu, giliranmu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak peduli seberapa banyak peningkatanmu, kamu akan selalu lebih lemah dariku."
Feng Yu tertawa keras, dan sosoknya melesat, mendarat di arena. Boom! Langit segera berubah gelap. Awan guntur yang tak terbatas berkumpul dari segala arah, menuju langit di atas arena. Guntur yang dalam bergemuruh. Kilatan petir merobek langit yang suram. Pemandangan sejauh 50 km berubah. Kehendak Guntur. Dia benar-benar memahami kehendak Guntur. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Feng Yu baru berusia 21 tahun. Tidak disangka dia sudah memahami kehendak Guntur. Saat Feng Yu muncul, dia mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sudah memahami kehendak Guntur. Ling Yu, jika kamu dapat menerima 3 gerakan dariku, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Aku secara pribadi akan membantu kakak laki-laki dan perempuan seniormu untuk menghilangkan listrik di tubuh mereka, kata Feng Yu acuh tak acuh sambil mengangkat pedangnya dan menunjukkan ekspresi tenang. 3 gerakan, ekspresi Ling Yu sedikit berubah. Dia hanya perlu menerima 3 gerakan. Feng Yu ini benar-benar meremehkannya. Setelah 3 gerakan, aku tidak akan kembali ke Sekte Api Ungu selama 3 tahun. Feng Yu terus berbicara tanpa ada perubahan ekspresi. Ketika Feng Yu mengatakan itu, dia membuat tempat itu ramai. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali Feng Yu memimpin orang, itu seperti siksaan bagi para pengikut Sekte Api Ungu. Memikirkan bahwa Feng Yu memutuskan untuk tidak kembali lagi. Xiao Chen menunjukkan senyum dingin. Orang ini benar-benar merencanakan ini dengan baik. Medan perang iblis jahat akan dibuka 2 bulan kemudian. Selama Feng Yu dapat melukai Ling Yu dengan parah dalam 3 gerakan, mencegahnya memasuki medan perang iblis jahat, Ling Yu akan kehilangan kesempatan besar. Dengan itu, Ling Yu selamanya tidak akan dapat mengejar Little Thunder Saber. Feng Yu akan menyelesaikan masalah itu sekaligus. Mengapa dia harus terus datang ke Sekte Api Ungu setiap beberapa bulan untuk memberikan pukulan pada Ling Yu? Banyak murid inti dari Sekte Api Ungu merasa agak cemas saat ini. Mereka tidak tahu bagaimana Ling Yu akan menjawab. Di satu sisi, mereka ingin paman bela diri mereka Ling Yu setuju, untuk bertarung atas nama murid inti Sekte Api Ungu. Di sisi lain, mereka takut bahwa Feng Yu sedang memasang jebakan, karenanya, mereka merasa gugup. Baiklah, aku setuju. Tatapan Ling Yu berkedip sejenak saat dia dengan tegas memilih. Dia merasa kesal dan tidak mau menyerah juga. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menerima 3 gerakan dari pihak lain. Gerakan pertama. Dentang, cahaya pedang menyala saat sarung pedang Feng Yu terbang ke udara, berubah menjadi kilatan cahaya listrik ungu saat melesat ke arah Ling Yu. Guntur yang hebat meraung di langit, mengguncang sekitarnya. Wajah Ling Yu tenggelam, tetapi dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia mengayunkan lengannya dan meninju. Dentang, cahaya tinju dan sarung pedang bertemu. Sosok Ling Yu gemetar saat dia menggerutu. Kemudian, dia mundur beberapa langkah, auranya berkurang secara signifikan. Sarung pedang itu benar-benar menyebabkan petir muncul di sekitarnya. Energi yang dikandungnya jauh melampaui imajinasi Ling Yu. Gerakan kedua, saat Feng Yu mengatakan itu, dia maju terus. Langkah kakinya tampak seperti ilusi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sambaran petir jatuh. Ketika cahaya listrik menyala, sosoknya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan 9 cahaya pedang yang berkedip-kedip tanpa henti. 9 perubahan cakrawala ilahi. Ini mengejutkan Ling Yu. Dia sama sekali tidak membayangkan bahwa Feng Yu telah berhasil mempraktikkan keterampilan sempurna yang paling sulit dari Sekte Cakrawala Ilahi. Semua murid Sekte Api Ungu di Salam Ujung Pedang tercengang. Oh tidak, adik muda dalam bahaya. 9 perubahan cakrawala ilahi. Dia benar-benar berhasil mempraktikkan 9 perubahan cakrawala ilahi. Baru sekarang semua orang terbangun kaget. Tidak heran Feng Yu berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Ling Yu dalam 3 gerakan. Ternyata dia mempraktikkan 9 perubahan cakrawala ilahi. Sosok Feng Yu menghilang dari arena. 9 cahaya pedang menusuk ke arah Ling Yu dari arah yang berbeda. Setiap cahaya pedang membawa baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit menjadi sangat gelap. 9 perubahan cakrawala ilahi ini tidak sesederhana hanya membelah cahaya pedang menjadi 9 dan membuat satu menghilang. Yang lebih mengerikan adalah bahwa setiap cahaya pedang membawa petir dan mewujudkan fenomena misterius yang mengamuk tanpa batas. Apa yang harus saya lakukan?
Saya hanya dapat memblokir 6 cahaya pedang paling banyak. Divine Firmament Nine Changes adalah teknik bela diri dengan persyaratan kemampuan pemahaman tertinggi di Sekte Divine Firmament. Begitu teknik itu dijalankan, Ling Yu langsung berada dalam kesulitan. Semua orang dari Sekte Api Ungu tercengang. Dengan 9 lampu pedang, kekuatan dunia yang digerakkan oleh teknik bela diri itu sangat menakutkan. Ini baru jurus kedua. Little Thunder Saber Feng Yu masih punya satu jurus lagi. Aku akan memblokir 6 lampu pedang terlebih dahulu. Ling Yu memutuskan untuk memblokir 6 lampu pedang, lalu menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima 3 lampu yang tersisa. Fisiknya sudah jauh lebih baik. Oleh karena itu, 3 lampu pedang itu tidak akan melukainya terlalu parah. Setelah itu, dia hanya perlu menahan satu serangan pedang lagi. Pukulan bintang surgawi yang menghancurkan awan. Cahaya bintang berkedip. Dalam sekejap mata, Ling Yu menggunakan kekuatan penuhnya dan melemparkan 6 pukulan. Setiap pukulan menghancurkan lampu pedang. Untaian lampu pedang yang hancur berubah menjadi cahaya ungu yang melayang di udara. 3 lampu pedang tersisa. Keringat membasahi dahi Ling Yu. 6 pukulan sudah menjadi batasnya. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menerima 3 lampu pedang yang tersisa. Kakinya bergerak, dan dia mengedarkan energi esensi sejatinya, melakukan yang terbaik untuk menghindari cedera. Namun, tepat pada saat ini, 3 lampu pedang bergabung menjadi satu. Awan petir sejauh 50 km di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menjadi kumpulan awan hitam yang lebat. Dalam sekejap, lampu pedang itu meledak dengan cahaya listrik yang cemerlang. Tubuh Feng Yu juga tiba-tiba muncul pada saat ini, mengayunkan pedangnya. Petir yang didorong oleh lampu pedang itu seperti naga banjir ungu, memamerkan taring dan cakar, tampak hidup. Ini sangat mengejutkan Ling Yu. Tanpa diduga, 9 perubahan cakrawala ilahi Feng Yu telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Sudah berakhir. Serangan pedang ini cepat dan kejam, datang dari sudut yang sulit. Yang terburuk adalah bahwa itu melampaui harapan Ling Yu. Ini bukan bagian dari rencana Ling Yu. Perubahan ini menempatkannya dalam kesulitan yang mengerikan. Langkah ketiga, Feng Yu menampakkan senyum percaya diri. Naga banjir itu meraung ganas saat cahaya pedang hendak mendarat. Pada saat ini, semua murid inti Sekte Langit Surgawi menunjukkan senyum saat mereka perlahan berdiri. Mereka yang memiliki mata dapat mengatakan bahwa Ling Yu sudah tamat. Bahkan jika dia menggunakan garis keturunan Great Desolate Aeon, Feng Yu juga memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Pada saat itu, Ling Yu hanya akan menerima luka yang lebih parah dan kekalahan yang lebih menyedihkan. Para murid Sekte Api Ungu menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ketika pedang ini mendarat, paman bela diri kecil mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu 2 bulan. Itu sama saja dengan Ling Yu tidak lagi memiliki nasib dengan pertemuan kebetulan di medan perang iblis jahat. Wosh! Sesuatu yang aneh terjadi. Para murid dari 2 sekte di salam ujung pedang merasakan angin kencang bertiup. Itu seperti seseorang yang menyerbu. Pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di samping Ling Yu. Paman bela diri, seru Ling Yu kaget. Xiao Chen benar-benar datang ke arena ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan menatap cahaya pedang di atas. Setelah merenung sejenak, dia menggunakan jari roh tajam dan dengan lembut mengulurkan jarinya. Wosh! Naga banjir petir yang mengerikan memasuki tubuh Xiao Chen. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut, sunyi tanpa ombak. Pedang di tangan Feng Yu terlempar. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Mereka menggosok mata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Xiao Chen sudah memahami Thunder Domain dan juga mengolah Purple Thunder Divine Incantation. Dia adalah seorang kultivator yang memiliki atribut petir. Jika serangan pedang ini memiliki atribut lain, Xiao Chen tidak akan bisa menerimanya dengan mudah. Namun, karena itu adalah petir, itu benar-benar bukan apa-apa. Ada petir ilahi 10.000 kesengsaraan, yang berkali-kali lebih kuat, di lautan kesadaran Xiao Chen. Sial, pedang Feng Yu menusuk 10 cm ke dalam arena. Feng Yu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dengan sedikit ketidakpercayaan, dia bertanya, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu aturan salam ujung pedang? Xiao Chen melambaikan Ling Yu agar diam. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku tahu aturan salam ujung pedang.
Tidak seorang pun dapat mengganggu duel, termasuk para pengikut sekte atau tetua, tidak peduli seberapa parah cederanya atau jika ada kematian. Feng Yu melangkah maju dan mengeluarkan pedangnya. Listrik terus berkedip pada bilahnya saat dia berkata dengan tegas, "Karena kamu mengetahuinya, beraninya kamu melanggar aturan. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, para tetua sekte api ungumu tidak akan berani mengatakan apapun." Kemarahan di hati Feng Yu bukan hanya karena jurus kedua dari 9 perubahan cakrawala ilahinya yang mudah dipatahkan, tetapi juga karena kegagalan rencananya untuk melumpuhkan Ling Yu untuk sementara. Ternyata orang-orang sekte api ungu seperti ini, tidak dapat memahami aturan. Haha, sekte mereka sudah menurun dan akan turun ke sekte peringkat 3 kapan saja. Sekarang, untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak dapat mematuhi aturan. Di mana tetua sekte api ungu? Ketika saya kembali, saya pasti akan meminta tetua sekte cakrawala ilahi saya untuk mendapatkan keadilan untuk ini. Para murid sekte cakrawala ilahi mulai mengejek dan melontarkan komentar sinis, memperkuat momentum kakak senior mereka. Semua murid inti dari sekte api ungu merasa bingung karena mereka tidak mengenal Xiao Chen sama sekali. Itu benar, saya melanggar aturan. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chen tidak peduli. Bagaimanapun, dia bukan dari sekte api ungu. Dia tidak perlu mengikuti semua aturan ini. Dia juga tidak takut dengan pedang guntur kecil ini. Jika pihak lain menyerangnya, tidak apa-apa. Lagi pula dia baru-baru ini ingin sekali berkelahi. Selain itu, dia juga mengembangkan atribut petir. Dia bisa bersaing untuk melihat pemahaman siapa tentang dao guntur dan dao pedang yang lebih dalam. Kamu ingin mati? Karena sikap acuh tak acuh Xiao Chen, wajah Feng Yu berubah menjadi amarah yang memuncak. Melihat masalah ini semakin meningkat, Ling Yu merasa khawatir, takut Xiao Chen akan bertarung dengan Feng Yu dan berakhir terluka. Dia berkata dengan cepat, "Feng Yu, dia adalah adik junior Tuan Ye Zifeng dan bukan anggota sekte tersebut. Ada beberapa aturan yang tidak perlu dia ikuti. Anggaplah pertarungan hari ini sebagai kekalahanku. Anda tidak perlu memenuhi taruhan Anda." Penonton langsung terkesiap kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen memiliki identitas yang begitu hebat. Adik laki-laki senior Ye Zifeng. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin senior Ye Zifeng memiliki saudara junior primal core setengah langkah? Mungkinkah dia murid Pan Huang juga? Namun, Ling Yu mungkin tidak akan pernah bercanda tentang masalah seperti itu. Diskusi segera terjadi, semuanya mengungkapkan kebingungan, keraguan, dan keheranan. Cahaya cemerlang muncul di mata Feng Yu. Dia berkata, "Adik laki-laki Ye Zifeng. Sejak kapan senior Ye Zifeng memiliki adik laki-laki sepertimu? Mungkinkah kamu adalah murid Pan Huang?" Lelucon yang luar biasa. Tepat setelah Feng Yu berbicara, sosoknya melintas saat dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Chen. "Tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani melanggar peraturan dan merusak rencanaku, kamu harus membayar harganya." Xiao Chen menyipitkan matanya. Cycle Heart di lautan kesadarannya tiba-tiba melepaskan kondisi siklus, menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Tindakan semua orang melambat di matanya. Di Great Thousand Realms ini, kondisi siklusnya lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan di daratan Kunlun. Xiao Chen tidak bisa mempertahankannya selama sebelumnya, bahkan sedetik pun. Namun, ketika menghadapi lawan setingkat Feng Yu yang telah mengambil inisiatif menyerang, Xiao Chen perlu menggunakan siklus untuk meraih kemenangan cepat. Sekalipun siklusnya tidak dapat bertahan sedetik pun, itu sudah cukup. Retakan, lampu pedang tiba lebih dulu meskipun dikirim kemudian. Xiao Chen menggambar lunar shadow saber miliknya, dan cahaya bulan yang lembut seperti air musim gugur berkedip-kedip di pedang itu. Cahayanya beriak seperti air saat pedang bernyanyi dengan merdu, terdengar menyenangkan dan nyaman seperti mata air yang keluar dari gunung. Feng Yu terkejut. Dia tidak menyangka cahaya pedang Xiao Chen begitu cepat dan kejam. Saat cahaya pedang Xiao Chen muncul, itu mematahkan gerakan pedang Feng Yu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Feng Yu mundur 4 atau 5 langkah, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. "Menggambar pedangmu." Sebagai seorang ahli pedang, Feng Yu tahu bahwa meskipun menggambar pedang ini terlihat biasa saja, ia mengandung banyak keterampilan. Budidaya pedang seorang ahli pedang dapat dengan mudah dilihat dari menggambar pedangnya.
Drawing the Sabre karya Xiao Chen sudah mengungkapkan tingkat di mana ia hampir tidak bisa ditembus oleh orang luar. Pada saat sebelumnya, Feng Yu merasakan bahwa menggambar pedang milik pihak lain sudah melampaui miliknya. Terlebih lagi, itu tidak hanya sedikit. Kultivasi Feng Yu lebih tinggi, dan dialah yang mengambil langkah pertama, tetapi dialah yang mundur. Berdasarkan fakta saja, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Luka pedang panjang muncul di dada Feng Yu, dan darah muncrat, membuat pakaiannya menjadi merah. Saya masih gagal mengelak. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi Feng Yu berubah total. Dia ternganga pada Xiao Chen karena kaget dan bingung. Saya jelas menghindarinya. Bagaimana mungkin saya masih terluka? Anda tidak mengerti. Tidak memahami itu wajar. Jika kamu mengerti, bagaimana aku bisa memukulmu dengan kejam? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengerti. Kemudian, kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Berhenti datang ke Sekte Api Ungu. Dengan levelmu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, kehilangan muka tuanmu. Ini datang seperti guntur yang tiba-tiba di benak Feng Yu. Dengan mata ngeri, dia berargumentasi, itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kehilangan muka guru? Saya mulai berlatih pedang pada usia 6 tahun dan baru melakukan debut pada usia 18 tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan keadaan siklus di alam seribu besar, dan dia segera mengacaukan pedang guntur kecil Feng Yu dari Sekte Cakrawala Ilahi. Feng Yu terus bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana Xiao Chen berhasil menyerangnya. Feng Yu terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa dalam generasi muda di seluruh lautan kuburan, bahkan jika dia tidak termasuk dalam 3 ahli pedang teratas, dia setidaknya akan berada di 10 besar. Terlebih lagi, ini hanyalah perkiraan konservatifnya. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia adalah ahli pedang terbaik. Faktanya, sebelum Xiao Chen muncul, memang benar demikian. Tak satu pun ahli pedang dari generasi yang sama di 3 negeri yang diberkati bisa mengalahkan Feng Yu. Para ahli pedang yang bisa mengalahkan Feng Yu semuanya adalah pewaris sejati sekte mereka. Orang-orang itu adalah generasi senior, jadi dia masih punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Namun, Xiao Chen hanyalah seorang kultivator primal core setengah langkah. Oleh karena itu, Feng Yu tidak bisa mengerti. Rekan kultivator dari Sekte Cakrawala Ilahi, apakah kamu tidak akan merawat luka kakak laki-lakimu? Melihat apa yang disebut Little Thunder Sabre masih bergumam pada dirinya sendiri membuat Xiao Chen kesal. Dia mengalihkan pandangannya ke murid Sekte Cakrawala Ilahi di luar paviliun untuk memberi isyarat agar mereka membawa Feng Yu pergi. Beberapa orang langsung memerah. Mereka telah datang ke Sekte Api Ungu berkali-kali sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka diinstruksikan seperti ini oleh orang lain. Kakak senior, ayo pergi. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Murid inti Sekte Cakrawala Ilahi terbang ke arena di awan dan membantu Feng Yu. Feng Yu terkejut dan menatap Xiao Chen, tampak agak gila. Saya jelas menghindarinya. Mengapa saya masih tertabrak? Feng Yu menganggap hasil ini sama sekali tidak dapat diterima. Itu bahkan lebih memalukan daripada kekalahan sebenarnya. Tidak disangka dia tidak bisa mengerti. Siapa Feng Yu? Dia adalah murid berharga dari pedang guntur Xiang Tian, dipuji sebagai murid yang paling mungkin mewarisi gelar gurunya. Bagi Feng Yu, bahkan tidak bisa memahami teknik pedang di zamannya adalah lelucon besar. Xiao Chen mengingat beberapa hal di masa lalu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kembali dan berlatih beberapa tahun lagi. Sudah berapa lama saya berlatih pedang, dan sudah berapa lama Anda? Tidak ada yang tidak bisa diterima dalam hal ini. Pihak lain sangat mirip dengan Xiao Chen muda. Dia mengembangkan atribut petir dan berbakat dalam pedang. Namun, mereka memiliki pengalaman dan karakter berbeda. Mungkin suatu hari nanti, pihak lain mungkin akan melampaui Xiao Chen, tetapi waktunya bukan sekarang. Saudara Feng Yu, kamu bisa pergi sekarang. Meskipun Ling Yu telah dikalahkan, dia merasa sangat senang saat melihat penampilan Feng Yu. Siapa yang menyuruhmu terus mencari masalah untuk Sekte Api Ungu? Mari kita lihat apakah Anda berani datang lagi di masa mendatang. Karena sangat malu dan enggan untuk tinggal lebih lama lagi, para murid Sekte Cakrawala Ilahi dengan cepat membawa Feng Yu pergi.
Ketika orang-orang dari Sekte Cakrawala Ilahi telah pergi, Ling Yu segera bertanya, "Paman bela diri, bagaimana kamu melakukan itu? Saya juga tidak dapat memahami serangan pedang itu. Kamu bukanlah seorang ahli pedang, tidak ada gunanya menanyakan hal ini." "Itu benar." "Oh tidak." Ling Yu tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata, "Saya lupa memberitahu para murid Sekte Cakrawala Ilahi untuk mematikan listrik di tubuh kakak laki-laki dan perempuan senior saya." Xiao Chen berkata dengan lembut, "Itu bukan masalah. Aku akan melakukannya." Dia sangat percaya diri dalam hal atribut petir, jadi dia pergi untuk memeriksa beberapa murid inti yang terluka. Setelah mengirimkan energi esensi sejatinya ke tubuh para murid yang terluka, dia tidak lagi khawatir. Dia menyerap semua energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir tirani di tubuh mereka ke dalam tubuhnya sendiri. Xiao Chen sudah mengembangkan domain guntur. Keinginan gunturnya bahkan lebih tinggi daripada keinginan Feng Yu. Energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir tirani ini tidak berarti apa-apa baginya. Ini bagus. Ketiga murid inti sebelumnya sangat lemah dan khawatir. Kini, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Mengingat hal ini, ketiga murid inti masih bisa memasuki medan perang iblis Fiendis 2 bulan kemudian dan mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. "Terima kasih banyak. Apakah kamu benar-benar adik junior senior Ye Zifeng?" Murid-murid yang diselamatkan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya bisa dianggap begitu. Saya sudah menangani listrik, istirahatlah selama beberapa hari, dan kamu akan baik-baik saja." Pengakuan ini mengejutkan orang-orang ini. Tanpa diduga, Ye Zifeng memiliki adik laki-laki yang masih muda. Tidak peduli apa, itu semua berkat marsial paman. Jika tidak, Feng Yu akan tetap sombong sampai entah kapan. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah membuat Sekte Api Ungu kami terlihat mengerikan. Namun, pewaris sebenarnya tidak dapat mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadapnya. Marsial paman benar-benar melakukan hal yang hebat untuk Sekte Api Ungu. Ini pertama kalinya aku melihat Feng Yu sangat menderita, terlihat sangat sedih. Namun, pedang guntur Siang Tian sangat protektif. Sekarang paman bela diri melukai muridnya, kamu harus berhati-hati. Benar, benar, benar. Feng Yu itu masih punya kakak senior, pewaris sejati. Dia sudah menjadi kultivator inti primal utama tahap awal, dan bakatnya tidak kalah dari Feng Yu. Dia sudah berkultivasi lebih lama dan lebih sulit dihadapi. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak memikirkan hal ini. Dia tidak percaya bahwa pedang petir Siang Tian benar-benar akan menyerangnya. Masalah ini juga mengingatkan Xiao Chen bahwa tanggal pembukaan medan perang iblis jahat sudah dekat. Dia benar-benar harus mulai membuat beberapa persiapan. Hanya dari persaingan antara murid inti Sekte Api Ungu dan Sekte Langit Surgawi, jelas betapa ketatnya persaingan di medan perang iblis jahat. Lebih jauh lagi, ini hanyalah puncak gunung es. Setiap tanah yang diberkati memiliki lusinan sekte. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari murid inti. Namun, hanya pewaris sejati dari sekte peringkat 3 itu saja sudah menjadi ancaman bagi Xiao Chen. Lebih jauh lagi, masih ada pewaris sejati sekte peringkat 4. Namun, setiap sekte tidak memiliki banyak pewaris sejati. Persyaratan untuk menjadi pewaris sejati sangat ketat. Xiao Chen tahu bahwa Sekte Api Ungu memiliki sekitar 5, mungkin 6, pewaris sejati. Karena Xiao Chen akan pergi ke medan perang iblis jahat, dia tidak ingin hanya menjadi pejalan kaki. Dia perlu meminta nasihat dari kakak senior Ye Zifeng. Secara kebetulan, dia juga bisa mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi 3 hari lalu. Setelah mengobrol santai dengan murid inti Sekte Api Ungu, Xiao Chen pamit. Ling Yu mengikutinya, secepat kedipan mata. "Hehe, paman bela diri, kapan kita bisa memulai pelatihan khusus yang kamu sebutkan?" Xiao Chen menyadari bahwa Ling Yu mengacu pada pelatihan Ki Pembunuh. "Kalau begitu, mari kita mulai besok. Kebetulan aku juga seorang pendekar pedang. Setelah pelatihan khusus, saat kamu bertemu Feng Yu itu lagi, peluang kemenanganmu seharusnya jauh lebih tinggi. Ini sebotol lagi sumber jus kehidupan. Sempurnakan juga, gunakan 2 bulan ke depan untuk menerobos ke alam inti primal minor tahap akhir." Ling Yu sangat gembira, karena telah merasakan sendiri manfaat dari sumber sari kehidupan berkualitas tinggi selama beberapa hari terakhir.
Ini seperti pengiriman batu bara di tengah musim dingin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat Ye Zifeng berkultivasi secara tertutup di puncak gunung, di mana kabut spiritual paling pekat, tanah terlarang bagi para pengikut Sekte Api Ungu, Xiao Chen naik tanpa halangan. Dia menemukan bahwa Ye Zifeng telah keluar sejak lama, tampaknya untuk menunggunya. Kamu seharusnya tidak bergerak. Setidaknya, kamu seharusnya menunggu sampai kamu menerobos ke alam inti primal. Xiao Chen tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini pada ucapan tepian pedang dari Ye Zifeng, jadi dia hanya bertanya, mengapa? Saat dia masih muda, pedang petir Siang Tian pernah kalah dariku dan tidak pernah menerima kekalahan tersebut, jadi dia ingin melawanku lagi. Selama beberapa tahun terakhir, saya menghindarinya. Faktanya, hasutannya juga merupakan salah satu alasan mengapa muridnya terus mencari masalah untuk Ling Yu. Xiao Chen memikirkannya dan berkata, kakak senior mengatakan bahwa aku merusak rencananya. Ya, namun, itu hanyalah masalah kecil. Aku sudah menunggumu selama beberapa waktu. Sebenarnya, aku juga punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Kakak senior, silakan bertanya. Apa sebenarnya garis keturunanmu? Pikiran Xiao Chen terhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab dengan jujur, garis keturunan Azure Dragon dari ras naga. Sepertinya dia mendapat pencerahan, Ye Zifeng bergumam, tidak heran aku menemukan auramu begitu familiar hari itu, tapi aku masih tidak bisa mengidentifikasinya. Garis keturunan Azure Dragon, itu menjelaskannya. Namun, kenapa kamu masih hidup? Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Ah! Xiao Chen terkesima. Dia sama sekali tidak tahu mengapa Ye Zifeng mengatakan ini. Aneh, bukan? Menurutku itu aneh juga. Anda hanya berada di puncak alam tokoh sejati. Untuk berpikir bahwa Anda telah membentuk soul pool Anda. Jika Anda adalah orang biasa, jiwa Anda pasti sudah lama tersebar, namun Anda masih hidup dan hidup dengan baik. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Kolam jiwa. Disitulah para penggarap Soul Dao menyimpan energi jiwa mereka. Ini adalah tempat paling misterius di tubuh manusia. Itu tersembunyi di dahi, di ujung lautan kesadaran. Jangan repot-repot memeriksa, dengan kultivasimu, kamu tidak akan bisa merasakannya. Jantung Xiao Chen mulai berdebar kencang saat dia memikirkan pil abadi yang dia telan sebelum dia bertransmigrasi. Jangan terlalu banyak berpikir. Dunia ini luas dengan segala macam keanehan. Bahkan garis keturunan Azure Dragon, yang telah hilang selama beberapa puluh ribu tahun, bisa muncul kembali. Apa yang mustahil? Bagaimanapun, meskipun kamu memikirkannya, kamu tidak akan mengerti. Kata-kata Ye Zifeng membantu Xiao Chen melepaskannya. Memang tidak perlu memikirkan masalah ini. Saya ingin memasuki medan perang iblis Fiendis. Akankah kakak senior membantuku? Lebih baik Xiao Chen kembali ke dunia nyata dan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan erat dengan kekuatannya.